Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Aadike Sava. Balu yang seorang pemuda tangguh, dia selalu tidak tahan melihat penderitaan orang lain. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Hamizan Ras 2095, Suryani _new, John Black 202, Santre 126, Adi Ramadhani U3KI. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Balu yang seorang jagoan kota, membela yang lemah dengan kekerasan dan kekuatannya, akan menghadapi calon MLA kotor bernama Cengkaredi, dan cerita Balu pun dimulai. Sekelompok kader partai politik menggelar acara ulang tahun di jalanan kota Hyderabad. Ambulans yang membawa pasien tidak bisa melintas karena jalanan macet. Para kader partai itu tidak peduli nasib siapapun. Seorang pemuda turun tangan ikut campur. Dialah Balu, sang jagoan yang berbicara dengan tangan dan kakinya. Balu mengajar mereka hingga minta maaf. Balu berhasil membuat lalu lintas normal kembali. Namun perkelahian itu sampai ke telinga ayahnya, Sundara Ramurti, yang seorang pegawai bea cukai. Ramurti tidak suka anak bungsunya sering terlibat perkelahian. Keinginan besar Ramurti, Balu memiliki pekerjaan. Balu harus bisa mencontoh kakaknya yang seorang dokter, bukan justru terus-terusan jadi jagoan, tapi beban keluarga. Sikap berbeda ditunjukkan sang ibu. Tindakan Balu selalu dibela. Status Balu sebagai pengangguran juga tidak pernah dipersoalkan. Malam harinya, Balu mendengar curhatan sang ibu yang ingin memiliki pembantu rumah tangga. Namun ayah Balu akan memberikan pembantu setelah Balu mendapatkan pekerjaan. Secara halus, ibunya meminta Balu mulai memikirkan pekerjaan. Sebagai ibu, ingin sekali rasanya melihat Balu berangkat kerja setiap pagi seperti ayah dan kakaknya. Mendengar itu, Balu bersedia mencari kerja. Balu pergi mengikuti wawancara di sebuah perusahaan kosmetik yang sedang membuka lowongan kerja. CEO perusahaan besar itu ternyata seorang gadis muda namanya Citra yang diperankan Sri Lila. Kecantikan Citra membuat Balu jatuh cinta pada pandangan pertama. Citra ingin menyeleksi sendiri calon karyawan barunya. Sebanyak 6 orang pelamar yang dapat rekomendasi ayahnya ditolak tanpa diseleksi. Citra tidak suka nepotisme. Tiba saatnya giliran Balu yang diwawancarai. Balu tampil apa adanya. Ketika diminta menunjukkan kemampuan menjual sebuah produk, gaya promosi Balu berbeda jauh dengan iklan-iklan kosmetik yang selalu menganggap putih itu cantik dan hitam itu jelek. Sikap dan pemikiran Balu membuat Citra kagum. Balu diterima kerja, tapi bukan sebagai salesman biasa. Balu langsung ditunjuk menjadi manajer penjualan. Gaji Balu sebesar 1 lakh per bulan atau sekitar 18,5 juta rupiah. Balu sangat bahagia. Gaji sebesar itu lebih tinggi dari gaji ayahnya yang hanya 70.000 rupiah. Balu pulang dengan rasa bangga. Ibunya dipersilahkan mencari pembantu. Akhirnya, Balu bisa sesumpar di hadapan ayah dan kakaknya. Sang ibu sangat bahagia dengan kemajuan Balu. Hari pertama bekerja, Balu melihat seorang pekerja anak dipukul. Penyebabnya, anak itu menjatuhkan biji mika karena tangannya sedang sakit. Balu tidak tinggal diam. Dia ikut campur menghentikan kekerasan dengan kekerasan. Anak yang bernama Pasu itu kemudian diberi makan. Tindakan Balu disalahkan oleh petinggi perusahaan lainnya, Rahul. Balu dianggap telah memukul anak buah Cengkaredi yang memasuk material ke perusahaan. Citra membela Balu. Citra juga baru tahu jika vendor yang bekerja sama dengannya mempekerjakan anak-anak.
Citra meminta vendor itu diganti. Ayah Citra, Cakravani, datang ke kantor. Citra diingatkan untuk tidak membuat masalah dengan Cengga Reddy. Jika kontrak kerjasama diputus, Cengga bisa mengamuk. Sosok Cengga Reddy sangat ditakuti banyak pihak. Dia memiliki perusahaan pertambangan Brahma Samudram yang berbasis di Rayalasima. Sudah cukup lama perusahaan Cengga Reddy mempekerjakan anak-anak. Di tempatnya, anak-anak dilarang belajar. Siapapun dan pihak manapun tidak mampu menghentikan kezaliman Cengga Reddy. Sementara Balu menemani Citra menghadiri acara pertemuan para investor. Setelah selesai acara, Citra meminta Balu mengantarnya ke rumah salah seorang temannya yang berulang tahun bernama Fajra. Baru saja tiba di depan pintu rumah Fajra, Balu dan Citra mendengar Fajra sedang memarahi ayahnya. Fajra kecewa dengan sang ayah yang dianggap melupakan hari ulang tahunnya. Ayahnya dinilai tidak peduli. Dalam setahun saja, hanya 11 hari Fajra pernah bersama ayahnya. Sang ayah diam membisu tanpa berani membantah. Balu tiba-tiba nyelonong masuk mengucapkan selamat ulang tahun. Balu pura-pura menjadi pengantar kado yang telah dipesan ayah Fajra. Padahal kado itu milik Citra yang menunggu di luar. Fajra sangat bahagia mengetahui ayahnya diam-diam telah menyiapkan kejutan. Ayah Fajra sendiri bingung dengan tingkah Balu. Setelah suasana mencair, Citra masuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fajra. Mereka masuk ke kamar dengan wajah ceria. Ayah Fajra menanyakan identitas Balu. Ayah Fajra sangat berterima kasih kepada Balu atas bantuan besarnya. Kebaikan Balu telah menyelamatkan hubungan ayah dan anak. Nak, apapun yang kamu butuhkan, hubungi saya dulu sebelum kamu menghubungi orang tuamu, ucap ayah Fajra. Sejak saat itu, Balu akrab dengan ayah Fajra. Rupanya ayah Fajra adalah seorang MLA atau wakil rakyat asal Rayalasima. Dia selalu memikirkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, ada orang jahat bernama Cengga Reddy yang menjadi penghalang utama. Cengga Reddy terus memperluas usaha tambangnya. Tanah yang dialokasikan pemerintah untuk membangun pabrik juga direbut. Pejabat yang coba-coba mengganggu bisnis Cengga pasti mendapat hukuman mengerikan. Ayah Fajra juga selaku MLA tidak bisa menghentikan Cengga karena ternyata Cengga adalah suami dari Parvati yang merupakan keponakan ayah Fajra. Setiap kali Cengga diganggu, Parvati akan menjadi korban KDRT. Mendengar cerita itu, ingin sekali rasanya Balu membunuh Cengga Reddy. Balu berjanji akan membantu ayah Fajra menghentikan kejahatan Cengga. Masalah lain ditemukan Balu saat berada di rumah. Putri pembantunya, Gita, sering dicubit oleh guru sekolah. Bahkan bagian pribadi Gita juga terluka karena sering dicubit. Amarah Balu membuncah. Balu mengajak Gita pergi ke sekolahnya. Gita diminta masuk kelas terlebih dahulu. Lagi-lagi Gita dicubit karena dianggap terlambat. Balu tidak tahan, dia memukul tangan guru itu dengan besi hingga mengeluarkan darah. Aksi Balu membuatnya terseret kasus hukum. Ayah Balu, Ramurti, memohon kepada polisi agar kasus tersebut tidak dilanjutkan. Ramurti yakin Balu tidak bersalah. Ibu Balu juga memastikan orang yang bersalah adalah guru sekolah. Polisi tetap tidak bergeming. Pihak manajemen sekolah juga datang membawa bukti rekaman CCTV. Mereka tetap mengajukan kasus kepada Balu. Citra yang ada di sana menemani Balu turun tangan merobek kertas aduan. Ternyata sekolah itu berada di bawah naungan lembaga pendidikan milik ayah Citra. Saat itu juga kasus selesai dan masalah pun beres. Balu sangat berterima kasih kepada Citra. Sebaliknya, Citra kagum dengan karakter dan keberanian Balu. Mereka mulai saling jujur mengungkapkan rasa cinta. Balu ingin hidup bersama Citra selamanya. Begitu pula dengan Citra memiliki perasaan yang sama. Pada hari ulang tahun Citra, Balu diundang untuk hadir. Balu datang bersama sahabatnya, Sudarsan. Citra menyambut Balu dengan penuh ceria. Acara ulang tahun itu berjalan lancar. Setelah potong kue, ayah Citra, Cakravani, menyampaikan pengumuman yang sangat mengejutkan. Cakravani mengumumkan bahwa Citra akan menikah dengan Rahul.
Balu dan Citra sangat syok mendengar itu. Untuk menghindari timbulnya masalah di depan orang banyak, Balu memilih pergi dari lokasi acara. Cakravani dan Rahul justru melabak Balu karena hubungannya dengan Citra sudah diketahui. Hanya dengan jentikan jari Cakravani, puluhan preman sudah siap membunuh Balu. "Apa kamu ingin menikahi putri saya? Hanya dengan jentikan jari saya, kamu akan mati," ancam Cakravani. Citra datang membela Balu. Citra meminta maaf atas perlakuan buruk ayahnya. Untungnya, Balu tidak takut dengan ancaman Cakravani. Ancaman itu salah alamat. Balu siap melawan siapapun. Tiba-tiba banyak mobil datang. Mereka adalah orang tua Balu yang datang bersama rombongan asing. Orang asing bernama Bharani itu mengajak Balu pulang ke desa karena ayahnya baru saja meninggal. Baru marah, ayahnya dianggap meninggal. Padahal jelas-jelas ayahnya berdiri di hadapannya. Ibu Balu angkat bicara, mengungkapkan fakta yang mencengangkan. "Kamu bukan anak kandung kami. Kamu hanya tumbuh bersama kami," ucap sang ibu. Balu dibuat bingung. Ternyata ayah kandung Balu adalah saudara laki-laki Bharani yang bernama Mahalekshwar Reddy. Nama itu langsung membuat ayah Citra ketakutan. Balu dipaksa bersumpah oleh ibu angkatnya untuk kembali ke kampung halaman tanpa banyak bicara. Tidak ada pilihan lain bagi Balu kecuali patuh saat itu. Sepanjang perjalanan ke desa, Balu hanya diam dengan kejutan dalam hidupnya. Bharani kemudian berhenti untuk memberikan penjelasan kepada Balu. Nama asli Balu adalah Rudra Kaleshwar Reddy. Ketika Rudra berumur 1 tahun, mobil mereka ditabrak. Untungnya Rudra selamat. Ayah Rudra, Mahakaleshwar, mengalami koma, sedangkan ibu Rudra, Sneha, terluka parah. Sneha takut dengan keselamatan Rudra. Karena itulah Sneha menyerahkan Rudra kepada sahabatnya untuk dibawa ke Hyderabad. Sneha sendiri meninggal di rumah sakit. Saat ayahmu sadar dari koma, kami memberitahunya jika kamu meninggal bersama ibumu, tutur Bharani. Ternyata sosok Mahakaleshwar Reddy adalah pria yang menjadi ayah Vajra. Mahakaleshwar selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda halnya dengan Cengga Reddy yang menjadi penjahat. Untuk menyudahi pertikaian dengan Cengga, Mahakaleshwar menikahkan putri Bharani dengan Cengga dengan mas kawin perusahaan tambang Mika. Itulah kesalahan besar Mahakaleshwar. Cengga Reddy mengelola tambang secara membabi buta. Penambangan diperluas hingga dekat kuil pinggir desa. Cengga melarang kuil itu dikunjungi agar bisnis tambangnya tidak terganggu. Bahkan ketika pekerjanya tidak bisa lagi masuk ke lubang tambang, Cengga tega mempekerjakan anak-anak. Mahakaleshwar berusaha menghentikan kegilaan Cengga, tapi Mahakaleshwar justru meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Setelah selesai bercerita, Bharani mengajak Balu alias Rudra untuk langsung melakukan ritual terakhir ayahnya. Setelah itu, barulah Rudra pulang ke rumah. Rudra disambut layaknya putra mahkota. Di dalam rumah, Rudra bertemu dengan Vajra yang ternyata saudara perempuannya. Rudra lebih kaget lagi setelah melihat foto ayah kandungnya. Vajra sangat berduka atas kematian ayahnya. Dia tidak mau makan. Rudra berusaha menghibur Vajra semampunya. Berada di desa memberikan suasana yang berbeda bagi Rudra. Apalagi saat ada bayi yang baru lahir. Rudra dipercaya untuk memberikan nama seperti yang dilakukan ayahnya dahulu. Rudra jadi bingung sendiri. Akhirnya Rudra memberikan nama Citra kepada bayi itu. Mungkin karena Rudra merindukan Citra yang ada di Hyderabad. Sahabat Rudra, Sudarsan, menelepon Citra untuk menceritakan kondisi Rudra. Saat itu juga Citra bersedia pergi ke Rayalaseema untuk menemani Rudra. Setelah tiba di desa, Citra merasa sangat kehausan. Seorang gadis kecil, Gangga, membantu Citra mendapatkan minuman. Kebaikan Gangga dibalas oleh Citra dengan memberinya coklat. Gangga meminta sesuatu yang lain, yaitu mengecat kukunya agar terlihat cantik seperti Citra saat festival nanti. Citra setuju untuk melakukan itu. Citra tiba di kediaman Rudra dan disambut oleh sahabatnya Vajra. Rudra sangat kaget melihat bos sekaligus kekasihnya ada di sana. Apalagi Citra sudah dijodohkan dengan Arjun. Untungnya Citra membawa kabar gembira bahwa perjodohan itu sudah dia tolak mentah-mentah. Selanjutnya
Rudra dan Sudarsan nongkrong merokok di warung pinggir jalan. Seorang pendeta meminta bantuan agar dibawakan susu untuk memandikan Dewa Siwa. Rudra dengan ringan tangan mau membantu. Setelah Dewa dimandikan, pendeta kaget mengetahui identitas Rudra, mengingat kuil itu dibangun oleh ayah Rudra untuk mengenang sang ibu. Fakta itu membuat Rudra merasa sangat dekat dengan kuil. Tanpa diduga, puluhan anak buah Cenggaredi datang. Mereka ingin menghancurkan kuil untuk perluasan lokasi tambang. Rudra tidak membiarkan hal itu terjadi. Nyalinnya sebagai jagoan kota pun muncul. Rudra memukul, menghajar, dan membuat lawannya lari terbirit-birit. Cengga sendiri sedang berada di kantor partai Kota Wijayawada. Dia ingin mendapatkan tiket maju menjadi MLA, menggantikan Mahakaleswa Reddy yang sudah meninggal. Para petinggi partai tidak berani melawan Cengga. Hanya saja kendala utamanya adalah ahli waris Mahakaleswar. Cengga harus mendapatkan dukungan ahli waris agar pencalonannya berjalan lancar. Alih-alih mendapatkan dukungan, tangan kanan Cengga, Mansur, melaporkan bahwa anak buah mereka telah dikalahkan oleh Rudra. Mansur ingin membunuh Rudra, tapi Cengga melarangnya karena dukungan Rudra dibutuhkan untuk tiket MLA. Cengga pulang untuk bertemu Rudra. Cengga sangat marah karena Rudra berani memukul anak buahnya. Rudra diingatkan untuk tidak main-main. Saat itulah Cengga mengungkapkan kematian ayah Rudra. Cengga sendiri yang telah membunuh ayah Rudra karena selalu menjadi pengganggu. Nasib yang sama bisa berlaku pada Rudra. Oleh karena itu, Rudra harus mendukung Cengga maju sebagai MLA jika ingin nyawanya selamat. Rudra hanya diam tanpa berkata apa-apa. Pada hari yang sudah ditentukan, Cenggaredi menggelar acara deklarasi untuk maju sebagai MLA. Para petinggi partai, kader, dan masyarakat hadir untuk menyaksikan. Rudra Kaleswareddy selaku putra Mahakaleswareddy diberikan kesempatan untuk menyampaikan dukungan, tapi sesuatu di luar dugaan pun terjadi. Rudra sama sekali tidak mau mendukung Cenggaredi. Calon yang diusung oleh Rudra adalah saudara perempuannya sendiri, yaitu Vajra Kaliswari Devi. Betapa kecewa dan murkanya Cenggaredi gagal mendapatkan tiket MLA. Cengga meninggalkan acara. Hukuman yang tepat untuk Rudra adalah kematian. Untuk memancing Rudra, Cengga menargetkan Vajra. Kebetulan saat itu, Vajra sedang belusukan melakukan kampanye. Tangan kanan Cengga, Mansur, melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Vajra. Mansur mencium paksa Vajra. Rudra tidak terima saudara perempuannya dilecehkan. Rudra mengajar Mansur. Lalu setelah itu, Rudra membuat tubuh Mansur terbakar api. Melihat keganasan Rudra, anak buah Cenggaredi yang banyak tidak berani membalas. Mereka memilih pergi membawa mayat Mansur. Cengga turun tangan langsung atas kematian Mansur. Cengga mencari Rudra sambil menyiksa istrinya sendiri, Parvati. Orang tua Parvati tidak kuasa melihat putri tercinta mereka diperlakukan seperti itu. Masalahnya, Rudra sedang tidak ada di rumah. Untuk membalas sakit hatinya, Cengga telah membunuh salah satu orang kepercayaan keluarga Rudra, yaitu Patabi. Mayat Patabi dimasukkan ke tong dan dibeton. Untuk melindungi Rudra, Barani meminta Rudra pergi dari desa. Sedangkan Barani dan semua orang bersujud dan memohon ampun kepada Cengga. Tapi Rudra tidak mungkin meninggalkan desa dalam situasi seperti ini. Rudra juga pernah berjanji kepada ayahnya akan menghentikan kekejaman Cengga. Rudra berpikir keras tentang langkah yang harus dia ambil. Citra justru mengajak Rudra untuk menemui gadis kecil bernama Gangga. Namun Gangga tidak ada di rumah. Gangga belum pulang kerja dari lokasi pertambangan. Tujuan kedatangan Citra karena pernah berjanji akan mengecat kuku Gangga menjelang festival. Gangga pasti akan senang. Rombongan pekerja akhirnya pulang. Naasnya, Gangga pulang sudah menjadi mayat.
Gangga sempat tertimbun lumpur di lokasi penambangan. Orang tua Gangga menangis berduka. Citra juga tak kuasa melihat nasib Gangga. Semua orang jadi khawatir jika anak-anak mereka akan bernasib sama seperti Gangga. Sudah saatnya kekejaman Cenggaredi dihentikan. Satu-satunya solusi adalah membunuh Cengga. Rudra datang seorang diri menyerang ke lokasi tambang. Semua anak buah Cengga dihabisi dengan gagah berani dan keji. Tidak ada seorang pun dibiarkan hidup. Musuh utama Cenggaredi datang sendiri. Duel maut pun terjadi. Rudra dan Cengga saling mengungguli. Rudra mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Membunuh Cengga adalah tujuan utama Rudra, apalagi Cengga telah membunuh ayah Rudra. Saat itulah Rudra memisahkan kepala Cengga dari tubuhnya. Orang kejam seperti itu akhirnya meninggal. Beberapa bulan kemudian, Rudra kembali ke kota Hyderabad. Rudra sangat kagum kepada ibu angkatnya yang telah membesarkan Rudra seperti anak kandungnya sendiri. Tanpa diduga, plot twist pun paling besar terungkap. Ibu Rudra pernah bersumpah tidak akan membiarkan Rudra Kaleswareddy menginjakan kaki lagi di desa asalnya. Itu artinya Rudra yang sudah pergi ke desa bukanlah Rudra asli. Ternyata Rudra Kaleswareddy yang sebenarnya kakak Balu yang diberi nama Adhika Sava. Sedangkan Balu tetaplah Balu, putra kandung pegawai bea cukai. Fakta itu tentu saja membuat Balu kaget, marah dan bingung. Bagaimana bisa ibunya tega melakukan semua itu? Untung saja Balu selamat dari kematian. Nah, saya yakin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kamu itu mirip dengan pamanmu. Dia menjauhi kita, tapi dekat dengan orang-orang, ucap sang ibu bangga. Balu masih tak percaya jika dirinya bukan Rudra Kaleswareddy. Balu yang sudah tampil gagah berani di desa sebagai Rudra justru disuruh-suruh mengisi air botol oleh ayahnya setelah kembali ke kota. Sikap Citra dan Sudarsan kompak. Mereka tidak mau lagi memanggil Balu dengan Rudra. Balu tetaplah Balu, tapi Balu ingin menjalani hidupnya dengan identitas sebagai Rudra Kaleswareddy, dan film pun berakhir.